Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Ocha. Dalam kali ini saya memakai nama podcast saya Ruang Rindu karena masih mencari yang belum mencari nama podcast yang cocok. Saat ini saya menggunakan nama podcast saya Ruang Rindu, tempat di mana kita mengirimkan rindu-rindu kita, rindu apa saja, mulai dari hal-hal yang abstrak, hal-hal yang konkret, kita sampaikan di sini dan berharap yang menonton ini bisa mendoakan agar rindu kita pada sesuatu atau seseorang bisa tersampaikan. Pada kesempatan sore ini saya bersama pemuda dari Jakarta Utara. Pemuda ini luar biasa, di usia 24 tahun sudah menjadi seorang ASN, walaupun masih 80%, 20%-nya lagi diskon. Nanti tunggu tahun baru, Natal dan tahun baru 100%. Pemuda di depan saya ini, di depan atau di samping ini mas? Samping. Samping. Oh, saya malu sini pak. Pemuda di samping saya ini adalah bernama Ruswanda. Kalau menurut saya namanya tidak keren ya, tapi kalau menurut dia sih keren. Karena nama pemberian dari seorang ayah adalah kalau yang sudah terlanjur ya gimana pun juga harus dibilang keren. Daripada tidak ada nama, karena sudah terlanjur dikasih nama Ruswanda. Ini nama yang tidak mempunyai nama depan dan nama belakang. Ini nama apa ini jadi Ruswanda? Bisa jadi nama depan, bisa jadi nama belakang. Dua-duanya. Iya. Tapi kalau ulang tahun ini kan ada 3 suku kata ya. Iya, Ruswanda, ya. Iya. Kalau ulang tahun nggak enak dong. Happy birthday Ruswanda, ya kan? Wanda gitu. Oh gitu. Iya. Oh iya. Berarti Wanda. Nanti kalau Wanda kan identik dengan cewek, perempuan, ya gitu. Jadi namanya Wanda. Iya. Bukan Terus Rus. supaya bisa memahami putra perempuan. Oh, Itu. Makanya di dalamnya ada Wanda gitu. ada Wanda. Ya. Rus juga, Rus itu cewek atau cowok? Rus itu cewek atau cowok? Cowok. Cowok. Iya. Gimana artinya Ruswanda itu apa? Kalau arti Iya. sampai sekarang kita nggak tahu sih. Nggak tahu. Nggak tahu. Oh, Sekarang ya tahu artinya apa? ya berarti kalau dalam istilah di bahasa Arab itu masih nama yang tidak ada artinya itu namanya azam, ismul azam. Apa itu? Nama yang tidak ada asal usul katanya. Masih kan saat ini jawab tidak ada asal usul katanya. Iya. Kalau saya kan Rosad, asal katanya Rosad. Ada Nasir, asal katanya Nasoro. Nah itu bukan ismul azam. Gitu. Jadi itu kembali ke Mas Ruswanda. Saya pada kesempatan kali ini ingin menggali hikmah-hikmah yang akan disampaikan oleh saudara Ruswanda. Saya akan mencari ilmu hikmah dari sosok manusia luar biasa di samping saya ini. Dia rela meninggalkan ayah dan ibunya demi masa depannya, karena udah nggak bisa ke masa belakang, akhirnya ke masa depan. Dari ujung barat ke ujung timur Pulau Jawa, dari Jakarta Utara ke Madura. Mas Ruswanda, coba bisa dieksplor lebih dalam, lebih luas Mas Ruswanda, yang mendasari bisa ke Madura itu apa dulu?
sama Madura. Iya. Kan banyak tuh lowongan pekerjaan tuh di Jakarta. Kirain lewat bis gitu kan, yang berasal di desa Madura karena bis. Oh iya. Iya. Karena bis ya. Iya. Kereta juga bisa. Iya. Tapi dulu kesini bisa dari Madura dan gara bis. Karena bis. Iya. Oh, iya. Berarti keren juga nih. Nah, karena bis, apalagi karena Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ya, jos. Gaya banget. sambil diminum. Ya gitu Mas Wanda, kenapa rela-rela ke Madura jauh banget, kenapa nggak di Jakarta saja itu kan? Kan audien itu banyak hal, bahkan gaji ASN itu nggak seberapa. Iya. Silakan dijawab. Karena emang karena apa ya? Yang lebih keras suaranya. Oh iya. Ya, jadi kenapa bisa kesini tuh udah takdirnya kali ya. Udah mau nggak mau ya dulu emang sempat mikirnya di sini. Terus juga karena ya diizinin sama yang punya rezeki akhirnya lolos, ya udah lolos aja gitu sih. Padahal pas tes pun biasa aja, nggak belajar. B aja. Iya, cuma ya udah ikut-ikut aja gitu sih. Walaupun ada pengen lolos, juga ada perasaan pengen lolos, tapi nggak yang benar-benar berharap banget gitu. Itu sih. Nggak belajar aja luar biasa. Dengan nilai skor dulu berapa? Masih ingat ya? Dulu SKD 400. Gila, 407. Jos, saya aja nilai SKD cuma 310. Serius. Beneran, saya masih ingat TWK itu 110, TIU itu 95. Nah, terus satu lagi apa tuh TAP? Iya. Sama 110 juga. Berapa dari itu? 300. Nah, 325. Nah, itu 300-an lah gitu Mas. Nah, saya juga dulu udah nilai ta'ala itu udah pasrah lah. Kalau misalnya saya di ASN ya alhamdulillah, kalau enggak ya alhamdulillah, tetap alhamdulillah. Nah, otomatis dong kalau masih jauh itu kan ada rindu ya, ada rindu. Iya betul. Nah, betul kan. LDR ya sebenarnya. Kalau masih jomblo berarti LDR sama orang tua ya. Iya betul. Nah, Betul. saya ingin tahu dulu nih, Mas Wanda kan orang Jakarta nih dan wawasannya luas ya, walaupun luasnya hanya katakan 20 cm kali 20 cm lah gitu ya. Ya, tapi menurut saya usia 24 tahun ini bagi saya Mas Wanda sudah keren lah kayak gitu. Dulu Bapak usia 24 tahun apa ya? Usia 24 tahun itu saya lupa saya. S2 kalau saya, ya mulai S2. Mulai S2. Saya lulus S2 2012. Usia berapa itu saya? Iya. Usia berapa Mas tadi? Saya 88 nih. Oh, S2 tahun berapa? 2011. 2011. Ya. Berarti 23. 23. Iya. Nah, saya S2 2 tahun. Ya 3 semester sih, ya katakan 2 tahun ya. Jadi 2012. Hebat, 3 semester. Ya. Ini saya takut ditonton mantan saya. Iya. Kenapa tuh? Kenapa dengan mantan? Saya S2 3 semester itu karena saya pernah jatuh ke masa titik nadir saya merendah dalam kehidupan. Bukannya 3 semester itu cepet ya? Seharusnya bagus tuh. Iya,
Kenapa saya bisa cepat itu? Karena saya jatuh patah hati dengan mantan saya. Akhirnya saya jatuh ke lubang yang paling dalam. Mas saya tahu kan lubang sumur 3 meter. Itu saya masih dalam lagi. Masih dalam lagi. Itu saya kok bisa masuk ke situ? Ya itu. Saya sudah down banget lah kayak gitu. Lubangnya di mana? Lubangnya di mana? Lubangnya di dekat sana, di dekat kosan saya masuk ke sumur, ternyata sumur-sumuran. Iya. Nah gitu, jadi saya bangkit Mas ya patah hati, bangkit, saya lampiaskan dengan menulis tesis. Kayaknya tesis saya itu selesai dalam waktu sebulan. Gitu. Nah itu titik. Alhamdulillah, menurut saya usia generasi kita milenial itu kuat mentalnya tidak seperti mental generasi sekarang. Ya, dikit-dikit putusin pacar, kalau bunuh diri, kalau enggak bunuh diri ya sakit hati bunuh pacarnya, ya kan? Mabok-mabokan gitu. Padahal nggak malah beneran mabok-mabokan. Nah, kok jadi saya ditanya? Yang podcast saya. Ya nggak apa-apa. Iya, itu. Jadi usia 24 tahun saya masih S2. Lulus S2 itu saya 2013 itu saya haji 25 tahun itu. Nah gitu. Jadi kembali ke Mas Tapi dulu Bapak pernah mabok? Enggak. Pernah tuh saya dulu. Iya. Mabok apa dulu nih? Iya, jadi lagi. Oh iya pernah saya mabok juga pas naik bis saya. Pas naik bis itu saya mabok. Karena lupa nggak minum antimo dulu. Ya. Masnya gimana maboknya di mana? Itu minum Mas? Ya gara-gara misalnya teman. Terus saya di mabok. Tabok. Ini tabok. Gitu. Tahu invest. Iya. Waktu kecil. Tapi iya benar, ada juga. Saya juga bermimpi pengen beli tabok tuh Mas. Tabok tuh saya pengen beli tabok tuh yang laptop dari Apple itu. Notebook. MacBook. MacBook. Jauh. Jauh. Mabok MacBook. Tabok sama MacBook jauh ya. Jauh. Iya. Ya tadi itu Mas. Kalau ada di Madura itu kan masakan sendirian, sama saya juga sendiri kan di Madura. Itu apa sih yang dirindukan? Cuma tadi saya mumpung ingat juga, Mas itu tahu nggak definisi rindu itu apa? Definisi itu. Ya menurut Mas Rindu itu kalau kita merasa ada yang hilang dari kehidupan kita. Rindu itu sesuatu yang hilang dari kehidupan kita. Ya, ketika kita merasakan ada sesuatu yang hilang dari kehidupan kita, itu tidak. Menurut Mas Wanda itu boleh. Nanti bisa dicatat. Quotes menurut Mas rindu adalah sesuatu yang hilang dari kehidupan kita. Contohnya apa itu Mas? Contoh kayak sekarang. Iya. Rindu biasanya setiap hari suka melihat orang tua kerja, sekarang enggak gitu. Berarti kan ada yang hilang tuh. Nggak lapor polisi itu. Gak bisa. Kasihan dong karena saya ditangkap. Itu kan bukan nanti ditangkap kalau lapor polisi hilang tuh. Iya. Saya yang ditangkap dong. Oh iya, terus jadi itu salah satunya. Jadi lapor polisi karena kehilangan orang tuanya ditangkap. Enggak.
ngantar orang tuanya. Orang tuanya. Kan polisinya bingung. Oh iya. Sudah ada di rumah. Ya, itu kan bohong berarti. Berarti yang hilang itu kalau berarti sesuatu itu tanda petik mas, ya. Kalau sesuatu itu kan identik dengan wujudnya ada, ya. Tapi nggak mesti juga ya sesuatu. Tapi ya sesuatu itu berarti tanda petik. Sesuatu itu sesuatu yang gimana ya? Sesuatu yang abstrak berarti mas. Sesuatu itu ya keadaan, bisa kondisi, keadaan, bisa kondisi, bisa wujud, perasaan. nah bisa perasaan. Wujud juga bisa. Enggak, kalau perasaan itu hasilnya yang menimbulkan perasaan itu perasaan kehilangan, ada yang hilang itu hasilnya. Pusing ya. Ya kan? Kalau wujud kan motor nih hilang nih, itu berarti kalau motor hilang itu termasuk dari rindu. Bisa jadi. Kalau motornya banyak kenangan, Kan kenangannya, bukan motornya. oh berarti lebih kenangannya ya. Kehilangan tentang kenangan. Nah, Nah, bisa. Direvisi. direvisi. Iya. Kenangan berarti. Rindu itu ke tadi itu definisinya. Rindu itu sesuatu tanda petik buka kurung ya, kenangan, tutup kurung lagi. Kalau nggak ditutup lepas nanti. Iya. Kenangan yang hilang dari kehidupan kita. Gitu. Jadi makna itu rindu saat melihat, memandang orang tua pulang kerja. Biasanya itu ya yang dirindukan ya. Oh iya sih. Wanda gitu ya. Iya, biasanya ada yang buatin makanan. Buatin makanan. Iya, ada yang masakin maksudnya. Oh gitu. Iya. Selain itu apa lagi? Saat sendiri di kamar kos nih, biasanya yang dirindukan apa lagi? Kalau di kamar pas, ya itu doang sih. Paling main sama temen. Ketemu main. Cuma sekedar update kehidupan. Update kehidupan. Teori. Bahasa sekarang, ya kalau ketemu ngobrol ya kan biasanya suka update kehidupan, sharing. Lu gimana gitu. Gimana sekarang? Iya. Jadi kita bergaul dengan orang itu update kehidupan ya. Iya. Jadi ibaratnya kehidupan kita itu media sosial ya. Enggak juga. Ya dibanding ngomongin orang lain, mendingan ngomongin diri sendiri. Kan kita ngomongin tentang diri kita sendiri. Ngomongin diri sendiri berarti kita nggak usah butuh lawan bicara loh. Enggak, lebih untuk menceritakan cerita kita gitu. Kayak disebutnya update kehidupan. Coba nih, misalnya ini saat ini nih sama saya nih, coba update dirimu. Pak Dede aja yang update coba. Aku nanya gitu, gimana sekarang di Madura kerja jadi dosen? Ya, gini aja. Madura enak gak? Enak. Itu untuk update kehidupan. Ya macam-macam nanti ngomong ngalor tidur gitu. Kalau update di sosial media kan kita dibaca tuh, update kita tuh sama orang lain. Kalau di kehidupan update kita dibaca sama siapa? Kan lebih didengarkan dan apa ya, kayak ya ada interaksi di situ lah gitu. Kan kalau media sosial kita udah update orang baca udah baca. Kalau itu kan ke teman dekat, maksudnya ke teman biasa gitu, biasa main, teman SD, teman SMA, teman kuliah gitu. Jadi tahu kabar, lebih ke sharing tentang kabar gimana di sana gitu. Masa ketemu teman mau jualan kan enggak? Ya bisa juga. Ya, gimana? bisa juga. Bisa temennya buka usaha
nawarin itu kan salah satu update kehidupan juga. Oh dia jualan gitu, mungkin secara nggak langsung ngomongnya gitu. Oh dia sekarang berusaha, dia punya usaha lain gitu selain kerjaan yang mungkin di kantor atau gimana gitu. Itu kan salah satu interaksi yang menghasilkan update kehidupan. Belum. Nah, jadi yang dirindukan adalah masa update dengan teman itu waktu di Jakarta. Iya, selain orang tua ya. Betul. Iya sih itu memang. Emang beda vibe-nya teman di Jakarta sama teman sini. Iya sama, cuma kan beda apa ya? Kan kalau di sana temennya lebih lama, ya temen SMA kuliah gitu. Kan kalau di sini temen-temen baru semua, itu loh. Tapi malah kadang kita kan punya sesuatu yang baru, senang nih dapat sepatu Iya. baru gitu kan. Kan ini ngomonginnya tentang hal yang dirindukan. Iya. Kan kalau di sini karena udah biasa ketemu, jadi ya udah gampang kan kalau mau ketemu tinggal main. Nanti mungkin kalau masih ada di Jakarta rindu teman yang di sini gitu ya. Iya bisa gitu. Ada nggak sih teman masih di Jakarta itu yang masih rindukan dengan guyonannya, celotehnya gitu? Ada nggak? Ada. Siapa yang gokil orang? Siapa ya? Ada sih banyak. Siapa namanya coba? Apa yang lucu, apa yang berkesan dari dia? Lucu. Lebih ke ceritanya dia. Ya cerita tentang kehidupannya dia. Sama hubungan asmara atau apa gitu. Jadi dia suka cerita, saya mendengarkan. Iya. Betul. Dari dia dapat hikmah nggak apa? Pelajaran apa? Ada banyak. Salah satunya tentang dia lebih ke apa namanya kalau terus-terusan berjuang ya kalau menyerah buat berjuang. Dia nggak menyerah. Nah, Nggak, akhirnya dia sampai yang apa dia inginkan tercapai. Tapi belum, masih berjuang Iya. dan nggak menyerah. iya, iya, gitu. Dia masih lupa masih teringat sama seseorang. Dia nggak move on. Beneran udah, tapi masih belum sempurna. Jadi dia masih belum bisa mencari wanita lain. Sebenarnya ada, tapi belum. Katanya dia nggak menyerah. Jadi dalam hal nggak menyerah apa ini? 80% itu udah, 20%-nya belum Ya. nyerah gitu. Kalau misalnya ada Oh dia mantannya belum nikah. iya, Jadi masih pengen. iya masih ada rasa, Masih ada rasa. Betul lah, gitu. Usahanya apa ya mas sekarang? Hah? Maksudnya usaha merebut hatinya dia kembali itu apa? Jadi ngomongin orang. Jadi ngomongin orang. Ini kan kita menggali pelajarannya. Apa tuh tadi? Ya soalnya kan banyak yang bilang kan ngapain kita nonton mantan lagi gitu kan. Masih ribuan cewek-cewek di Indonesia. Sebenarnya perlu digarisbawahi, kata menyerah itu untuk apa, untuk siapa, dan dalam hal yang bagaimana. Jadi cocoknya apa? Kata menyerah, jangan menyerah itu. Iya. Kalau kondisinya kayak tadi. Kondisinya kayak tadi. Iya. Ya ada dua opsi. Apa? Ada dua opsi. Yang pertama kalau dia emang nggak menyerah untuk mendapatkan mantannya dia, ya satset ke orang tuanya. Inti dari hubungan pacaran atau hubungan kita dengan seorang lawan jenis kita kan ujung-ujungnya kan nikah.
Iya. Ya, Tapi kan nggak yang tiba-tiba ke rumah orangnya lagi ada di mana tiba-tiba ke rumah kan nggak gitu. nah iya paham. Makanya diperjelas lagi ya. Iya gitu. Terus ngomong baik-baik gitu kan ke mantannya itu. Kan ada, saya pernah baca quote-quote seseorang juga tuh, memang kadang cinta itu tidak harus memiliki, tetapi memberikan kebahagiaan kepada mantan kita, yang kita melihat dia bahagia dengan seseorang yang lain, itu bentuk salah satu dari cinta juga. Itu nah, pertama itu, jadi pastikan dianya itu bahagia enggak dengan kita. Gitu. Karena kata tidak menyerah dalam merebut hati perempuan itu, kalau nggak ada ujungnya itu ya wasting time, ya menghabiskan waktu kita. Gitu Mas. Gini ya, ada di sini sih gini ya. Iya. Nah, gitu. Mungkin kita tidak membicarakan orang lain, jangan-jangan yang ada di samping saya. Minum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, jadi rindu itu suatu kenangan. Kenangan itu kalau didefinisikan apa, Mas? Kalau menurut seorang laboran, kenangan itu didefinisikan apa? Kopi. Kopi. Iya. Ada kopi kenangan. Oh, iya. Gitu. Enak kopinya. Kopi kenangan ya. Ini kita dapat endorse nih. Kita udah menyebut kopi kenangan ya harusnya sih. Tolong dong yang punya kopi kenangan, kita udah promosikan nih, kita di endorse nih. Iya, boleh lah. Nanti saya kirim rekan saya di bawah ini, di bawah sarung ini. Ya. Ya Allah garing banget. Nah, oke. Kembali serius nih. Jadi definisi kenangan apa nih? Kalau tadi kan Mas kan bisa mendefinisikan sebuah rindu itu apa. Sekarang kenangan itu apa? Kata Mas kan tadi kan rindu itu kenangan yang hilang, ya, kenangan yang hilang dari kehidupan kita. Kenangan tuh ini apa namanya? Apa ya, cerita mungkin ya? Cerita. Apa sih namanya? Nanti cari lagi definisi cerita. Kenangan tuh ya apa? itu suatu apa ya namanya? Mungkin cerita kehidupan masa lalu yang mungkin itu bisa bermakna buat orang tersebut. Tuh. Jadi kalau nggak bermakna bukan kenangan. Iya. Karena bermakna itu bisa bermakna baik, bermakna yang maksudnya baik buat dirinya atau mungkin buruk buat dirinya, itu masuk. Kalau nggak bermakna biasa aja. Ya dari hal buruk juga kan kita bisa belajar, berarti bermanfaat juga dalam kenangan buruk itu. Jadi kenangan adalah Cerita masa lalu yang punya makna. kenangan adalah menurut Mas Wanda cerita masa lalu yang mempunyai makna. Kenangan tersebut Dalam kehidupan orang tersebut. dalam kehidupan orang tersebut. Dalam kehidupan orang tersebut. Jadi kenangan adalah cerita yang mempunyai makna dalam kehidupan seseorang tersebut. Itu kenangan menurut Mas Wanda. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah sekarang kita ke ini Mas. Menurut Mas itu
lagunya siapa yang ngena banget tentang rindu? Rindu. Iya. Rindu sama apa nih? Ya apa aja deh. Misalnya tentang rindu tentang mantannya apa, lagunya siapa, penyanyi siapa, atau rindu tentang apa ya lagunya siapa, itu bisa di detail. Ya coba. Lagu-lagu yang menggambarkan kerinduan banyak. Yang mas favorit apa? Mas favorit yang paling favorit menurut Mas ya? Kalau untuk sekarang, Iya. karena kalau lagu biasanya kalau udah bosan ya udah. Cuma kalau favorit untuk sekarang apa ya? Lagunya ini apa ya? Unmesh. Ya, Ya, Mas. yang soundtracknya apa tuh? Soundtrack film Miracle on Number 7 ya? Ya, Seven, nah itu. Coba bapak nyanyi. nggak tahu ya. Judulnya Andai Kan Kau Datang Kembali. Andai kau datang kembali. Ini benar lagunya. Iya, itu. Itu lagunya Mas. Dia di remake. Iya, ini bahkan lagu orang lain kan? Iya. Sama Agnes. Jadi lebih apa ya? Lebih seger. Gitu. Coba liriknya gimana? Ini tadi. Iya, utuhnya. Tuh. Coba masa ngomong biasa aja nanti saya menanyakan. Oh, Ya. Andai Kan Kau Datang Kembali. Jawaban apa yang kau beri? Jawaban apa yang kan ku beri? Andai kau datang kembali, jawaban apa yang ku beri? Gitu. Iya. Tuh. Ya. Coba masuk nyanyi. Tadi saya udah nyanyi sih. Lagi pilak aku. Pintar. Tadi berarti lagu aslinya lagunya siapa itu? Lagu siapa ya? Krisa ya? Krisa ya. Oh ya. Krisa. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang ku beri? Yang kan ku beri. Yang kan ku beri. Gitu ya. Jadi dia bingung gitu ya. Terus udah nggak hubungan, udah bisa. Seketika dia tiba-tiba datang. Enggak. Itu orang itu udah nggak ada. Maksudnya orang itu iya udah jauh maksudnya. Iya, udah jauh. Terus kan tiba-tiba datang lagi ke kita. Enggak, dia kan mengandaikan kalau dia datang itu mengandaikan kalau dia datang kan andaikan. Iya. Andaikan gitu. Iya. Ya, itu kan iya benar andai. Ya, berarti kan bisa juga menjadi kenyataan. Kalau di dalam lagu itu sih kayaknya Enggak. susah. Ada video klipnya itu enggak gitu ya. Iya. Jadi hanya berandai-andai saja ya. Ya. Berarti itu tipe conditional sentence tipe kedua dan bahasa Inggris. Ya, kalau tipe conditional sentence tipe pertama itu masih bisa. Misalnya if apa contohnya ya? Jika kamu datang ke rumahku, saya akan memberikan kamu secangkir kopi. Nah itu kan bukan pengandaian ya, masih ada kemungkinan orang itu datang ke rumah saya dan akan saya berikan secangkir kopi. Tapi itu yang bahasa riset banget ya lagu itu yang seperti Mas rasakan ya, lagu Lebih ke lagu favorit ya tentang rindu. tentang rindu, lebih tepatnya rindu ke kenangan seseorang ya, bukan kenangan barang ya. Iya. Seseorang ya. Kenangan kan kadang kita ada kenangan dengan barang kan gitu kan ya. Iya. Kayaknya sampai kopi disebut kenangan. Kenangan ya.
Jadi kesimpulan podcast Ruang Rindu hari ini adalah kita menemukan sebuah definisi rindu dari Mas Wanda. Kemudian kita menemukan definisi kenangan, dan ada hikmah dari temannya Mas Wanda. Dia masih mengejar mantannya, tidak menyerah untuk mengejar cintanya. Kata menyerah ini perlu digaris bawahi, bisa dengan penggaris besar ya, biar lurus gitu. Spidol, pakai spidol ya, permanen. Jadi saya simpulkan bahwasanya podcast Ruang Rindu sore hari ini adalah rindu adalah sebuah kenangan yang hilang dari kehidupan seseorang, gitu Mas ya. Dan kenangan tersebut artinya adalah cerita masa lalu dalam kehidupan seseorang yang memiliki makna. Terima kasih Mas Wanda, sukses terus mengejar rindu-rindunya. Terima kasih, insya Allah kita jumpa lagi di podcast Ruang Rindu. Saya Mr. Ozan, Mr. Awesome, Sayur Asem. Dan Sayur Asem itu dari bahasa Inggris. Ya, penjajah bahasa Inggris, nyicipin masakan orang Jawa, nyicipin kan? Awesome. Tadinya makanya dari Sayur Asem. Bukan dari pakai asam. Bukan. Jauh. Bukan. Jadi awesome. Ya, kayak orang, ya itu nama yang memberikan nama. Kalau Sayur Asem ya orang Jawa, karena sebutnya asem. Tapi kalau persepsi orang Inggris, sayur asem itu dari orang Inggris. Jadi ini belum ada hak paten ini siapa yang memberikan nama sayur asem Inggris apa orang Jawa. Nah, Berarti kalau dari Inggris bisa jadi makanan khas Inggris. apa? Sayur asam. Ya, Iya. ya enggak, namanya aja masakan orang Indonesia, cuma namanya asal katanya dari Inggris. Ya banyak kan nama-nama makanan Indonesia dari Inggris. Contohnya apa? Atau dari Belanda, biskuit itu kan dari bahasa Belanda. Biskuite tulisannya. Apalagi ya? Kayak apa contohnya? Cake gitu kan? Ya. Bahasa Inggris kue. Iya, kadang orang Indonesia udah pakai cake aja itu kan. Apa contohnya apa lagi? Brownies itu bahasa apa itu brownies? Brownies bahasa Inggris. Bahasa Inggris, nah itu dari bahasa Inggris brownies itu. Iya. Ya, terima kasih. Sampai jumpa lagi dari kami. Saya Mr. Ozan, ini Mr. Wanda. Ya. See you. Have a nice day. Tetap semangat. Carilah rindu-rindu kalian. Bisa disampaikan di podcast saya, Ruang Rindu. Gimana caranya? Caranya hubungi nomor WA saya 085 290 2575. Jangan lupa like, subscribe YouTube channel saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini dah. Oh. Yang benar. Ini. Ya, ini. Oh. Ini. Ya. Ranting.